Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di tanggal 8 Oktober 2024, saya membuat video ini pukul 12 lebih 18 menit WIB, dan video yang saat ini sedang Anda tonton adalah berjudul review voice record berhadapan dengan debt call 1 lawan 1 atau lebih. Saya ulangi karena tadi saya membacakannya ada salah kata. Judul video yang saat ini Anda tonton adalah review voice record berhadapan dengan debt call 1 lawan 1 atau lebih, di mana video ini adalah to be continue dari satu video yang sudah saya upload di tanggal 7 Oktober 2024 di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Dan kenapa saya pindah channel di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation? Karena saya berharap kepada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, ataupun kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan untuk mau berpartisipasi. Jadi basicnya itu sebenarnya untuk kedepannya catatan Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan ataupun Omah Solusi Foundation ini yang akan lebih berperan aktif untuk di video-video ke depan. Dan ini adalah sebuah visi misi di tahun yang akan datang 2025, di mana sudah tinggal menghitung bulan saja. Itu nantinya akan banyak andil turut bagiannya adalah di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Jadi barang siapa yang penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia belum subscribe kanal YouTube ini, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, harapannya Anda segera untuk mensubscribe kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation ini, karena ketika Anda hanya berpedoman di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, nantinya Anda akan banyak tertinggal wacana edukasi yang akan banyak dikupas tuntas di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Sekali lagi saya ucapkan, bagi yang belum mensubscribe kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation ataupun kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, bila Anda tidak ingin tertinggal video-video yang bersyarat makna edukasi tentang kartu kredit di catatan di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, dan tentang kehidupan umum di catatan kehidupan. Bahkan setelah video ini saya akan mengupload satu video antara suatu kejanggalan yang telah dilakukan oleh seorang dokter THT yang praktek di Rumah Sakit Siloam. Beliaunya namanya Dr. Tejo, dan lengkapnya nanti saya akan umumkan di salah satu kanal YouTube ini, entah kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation ataupun Catatan Kehidupan, di mana saya merasakan ada sebuah kejanggalan, dan kejanggalan ini akan saya kupas tuntas, saya kawal bila perlu. Harapannya ini tidak masuk ke ranah hukum. Tapi jika kasus mediasi yang sudah saya buka untuk seorang dokter THT dari kota Jogja, beliau bernama Dr. Tejo, dan
ketika itu sebuah tindakan medisnya dilaksanakan di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta tidak merespon dengan baik dan benar, maka saya akan tidak segan-segan untuk mengeluarkan surat somasi 1, kemudian surat somasi 2, kemudian surat somasi ketiga jika tidak ada tanggapan jawaban atas kejanggalan yang ada terhadap sebuah tindakan medis yang telah dilakukan terhadap anak perempuan saya. Dan ini akan menjadikan wacana edukasi bagi Anda sekalian, terlepas hanya masalah hutang kartu kredit ataupun terlepas dalam kehidupan yang sedang kita alami. Oke, seperti judulnya bahwa di kanal YouTube Emas Solusi Indonesia Foundation akan saya putarkan voice record yang telah mendapat approval dari pemiliknya, dan beliaunya tidak mau disebutkan namanya, tapi beliaunya boleh bersedia untuk disetelkan voice record yang terjadi antara beliau dengan istrinya versus 2 debt call dari Bank BCA. Selamat mendengarkan. Boleh minta surat tugas sama ID card ya? ID card sama surat tugas. Saya izin rekam. Nggak masalah. Bang Rap Semarang Ya. saya. Rekam aja. Saya bicaranya sama yang pegang ID. Abang silakan dulu. Ya, silakan. Silakan ya. Isi dulu ya. Isi apa nih? Buku tamu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 bang. Bang, Bang Pak BCA. ID card, surat tugas, ID card. Surat tugas ada? Kan udah ID card aja bang. Sebenarnya harus ada surat tugas SOP-nya. Nah kan kita kan orang-orang bang. Nah, gimana nih bang? Jawaban saya masih sama. Sama siapa tadi? Tadi siapa tadi? Namanya? Ram. Namanya siapa? Ram. Ah, Jawaban saya masih ada ya Bang Rap ya. kenapa? Jawaban saya masih sama. Saya belum bisa bayar. Belum bisa bayar gimana dong? Dikarenakan saya belum ada dana yang saya sisihkan. Nah, Gitu. gini loh bang ya. Ini kan tagihan abang kan 9 bulan lebih bang. Iya betul. Nah, kalau nggak ada pembayaran sama sekali, mau gimana dong? Sekarang gini ya. Saya juga belum bisa kumpulin ya dana saya. Karena usaha saya juga lagi down ya sekarang ya. Jadi ya mau dibilang apa juga nunggu saja gitu. Ya bukan gitu bang, kalau mau bilang usaha dong semua pasti kan ngomong kayak gitu bang ya. Cuma kan ini kan tagihan abang kan nggak kecil bang, 9 bulan lebih bang. Iya saya tahu. Saya ya tahu. kan? Info dari orang kantor ya. Ini saya dapat info dari orang kantor. Dihubungi tapi nggak ada respon sama sekali. Kata siapa? Ya orang kantor seperti itu. Kemarin saya dihubungin, saya ngomong kok. Sama siapa? BCA sama Yuli. Hah? Yuli. Yuli? Rekaman saya ada. Yuli? Iya. Nggak ada info. Ada saya rekamannya, kalau mau dengar boleh. Lewat telepon. Telepon DC. Yuli siapa? Yuli BCA. Yuli siapa? Bagian apa itu? Bagian DC. DC BCA. Iya. Nggak ada nama Yuli. Saya nggak tahu dari BCA. Ada 2 kali. Satu itu Itu abang hubungin kapan? dia yang hubungin saya. Ah itu kapan? Terakhir hubunginnya kapan itu? Bentar ya. Nanti saya kasih. Oke, itu yang rekaman penggalan pertama. Penggalan yang kedua, silahkan. Kenapa? Ya kamu bilang fasilitas. Sekarang aku pertanyaan abang bayar nggak? Ya waktu sebelum saya Ya, pakai saya BCA. nggak bicara yang sebelumnya bang. Iya. Yang depan mata aja sekarang nih. Iya. Bang 90 juta tuh bukan tagihan kecil loh bang. Betul, saya tahu. Banyak kok yang lebih gede lagi. Ya itu saya nggak masalah mau yang. Iya, tahu. Saya bicara bang BCA doang bang. Iya. Yang bang yang saya kerja sekarang. Abang, tolong jangan ngegas ya. Loh, emang ada saya kayak gini? Oh Gimana iya. dong? Oke. Siap. Saya Kamu ngerti. bilang ngegas saya nggak ngegas kalau suara saya kayak gini. Oh iya. Jadi, Bang. Iya, Bang. Saya mau bicara
sama Bang Rap aja ya. Bang siapa Bang namanya? Silakan duduk ke sana. Saya mau bicara sama Bang Rap saja. Karena kan yang SOP-nya harusnya megang ID yang ngomong. Betul? Ini saya rekam. Ya nggak apa-apa Bang, rekam aja. Ya kan sesuai. Kalau abang legal dari BCA tidak usah takut direkam tuh. Tidak usah takut direkam. Ya nggak masalah. Iya kan? Makanya kan saya bilang rekam aja. Ya kalau sesuai penagihan juga harus sesuai dengan SOP dong. Iya, sesuai. Saya hanya mau bicara dengan satu orang yang pegang ID. Ya. Sudah Bang. Jadi begini. Kalau abang bilang tadi kapan ngomongnya? Ya kan kapan saya bayar ya? Jadi tunggu saja sampai dana saya ada. Iya nggak bisa Bang, mau ditunggu sampai kapan Ya Bang? sudah, kalau misalnya memang nggak bisa silakan bawa saya ke jalur integrasi yang ada. Ya berarti artinya Abang memang sudah tidak kooperatif dong kalian. Ya saya kooperatif. Kalau saya kooperatif saya nggak Kalau terima abang. kooperatif harus bayar Bang. Iya kan kalau nggak kooperatif saya nggak terima bang. Iya nggak Rap masalah, sini. terima nggak masalah, memang terima. Pertanyaan Iya. saya Abang bayar nggak? Ya saya nggak bayar. Nah itu Belum. artinya kooperatif. Jawabnya itu belum bisa bayar. Ya sama aja Bang, tidak kooperatif Bang. Terserah abang. Sama-sama aja. Ya tidak terus kooperatif. kalau saya belum bisa bayar mau diapain saya? Ya udah tinggal kami laporkan ke manajemen. Ya udah, silakan. Kita pencet apa? Ya udah silakan. Itu aja. Saya juga pak semua RT juga udah tahu tuh tempat saya terus saya. Ya nggak masalah. Yang penting kan saya datang ke sini kan buat dikat Ya sudah, ya kan Bang Rap kan sudah menyelesaikan tugas Bang Rap, Ya udah. menginformasikan tagihan saya. Oke. Saya belum bisa bayar. Ya sudah sampai sekarang sini aja. Oke? Oke Bang? Bentar, saya di Abang kan udah rekam saya. Ya silakan foto. Memang sudah SOP-nya kan? Iya. Ya sudah. Karena kan saya harus report ke kantor juga. Iya, saya ngerti. Saya kooperatif loh. Ya kan? Bang, ada dia. Karena Anda tidak punya surat tugas. Benar dong, Anda tidak punya surat tugas. Dan jadinya, ya ini kan ada berapa? Satu orang. Ada satu orang. Dan untuk di sana, jangan ngomong. Kecuali kamu punya surat tugas, jangan silakan ngomong. Bermain hukum bos. Bermain Ya, hukum yang Pak. kamu Sedangkan kalian ini utang tapi nggak ada pembayaran. Iya. sekarang saya tanya. Itu melanggar hukum kalau nggak bayar utang. Melanggar aturan itu. Saya tanya kamu banknya bank ilegal atau legal? Saya Tidak tanya. ada legal Bang Ica. Iya, bank legal dong. Berarti harus sesuai dengan SOP. Kita SOP sesuai. Ya sudah. Ya. Ini sudah SOP. Saya tanya sama kamu punya surat tugas ID card tidak? Kita ada ID card. ID card ada. Surat tugas sama ID card ada. Tugas foto apa bu? Bahkan ID card ada. Ada. Ya, ada di mana kan? Tugas foto apa masalahnya? Kita mau tangkap siapa masalahnya? Ya, kamu Kita punya datang kan? lagi itu nagih utang ya. Ya, yang pegang surat tugasnya kan Bang Rap kan? Ya, punya surat tugas ya. Iya tahu saya. Sekarang yang pegang ID card kan Bang Rap, yang pegang surat tugas Bang Rap kan? Ya saya. Bos Ya. Ada pembayaran. Kamu pegang surat tugas gak? Kita punya ID card. Bukan ID card saya surat tugas. Kan sama aja bang. Beda dong. Beda dong. Kalau gini aja bang. Tugas apa? Beda dong, Bang. Surat tugas ya berarti ada berkas. Iya, harus ada SOP-nya. Kita bahas surat tugas ibu bayar nggak? Ada aturan Ada aturannya nggak? Ada aturannya nggak? Ada aturannya. Ada aturannya nggak seperti itu. Bahwa surat tugas gua masih bayar. Ada aturannya nggak? Gini bu ya, gini ya. Saya jelasin dulu ya. Gini ya. Ini kan ID card pun resmi tadi udah direkam sama bapaknya juga. Kalau memang ibu mempertanyakan kami, ibu bisa ke kantor kami aja gitu bu. Loh, kan Anda kan yang bertanggung jawab kemari untuk Nah iya kan kami kesini, ibu mempertanyakan surat tugas. ID card kami resmi bu. Ada surat tugasnya nggak? Lah, Yang ada di kan doang itu nggak tahu apa ID card yang bener apa bisa dipakai. iya ibu bisa ke kantor kalau gitu. Nah, fotonya foto, kasih lapor ke BCA. Ibu bisa lapor ke Halo BCA, mempertanyakan kami resmi nggak loh orang Ya BCA. udah, kan kamu yang kemari. Surat tugas kamu mana? Ada kan? Kamu kan? Dia ada surat tugasnya? Nggak ada kan? Kan sama aja bu, ID card itu Ya, seolah-olah playing victim. ya beda dong. Aduh. Ya beda surat tugas. Bu, gini ya bu ya. ID card saya juga kalau ke orang sana, Pak. Jangan main-main. Bu, gini bu. Bu, gini ya bu. Bu, gini ya. Bentar, saya jelaskan dulu bu. Kalau kita sama-sama berdebat gini ya akan selesai bu. Permasalahannya nggak akan cepat selesai bu.
Bapak tadi. Saya sampaikan ke Bapak. Bapak boleh Bang, berapa? Bang Rap dari BCA ya. Cara penagihannya seperti ini. Walaupun ada dosa, saya belum bisa, kan saya sudah bilang. Ya, Kamu mau nagih saya. ada anak kecil saya. Dengan SOP ya. Benar dong, ada aturan. Bang BCA legal apa ilegal saya tanya? Legal atau ilegal? Ya legal dong. Ya sudah, berarti harus sesuai SOP, ada aturan. No, Dede, no. Benar nggak? Benar ya? Kan kita mau wajibkan. Nah, kamu udah sesuai aturan kamu nggak? Sudah Makanya sesuai, kamu marah-marah sama saya, intimidasi saya dengan dada ini. Kamu nagih, saya sudah memberikan baik. Kita datang baik-baik ya. Nah, Kita datang baik-baik sudah ngomong sesuai dengan Nah, ketentuan. apanya? Menagih tagihannya Emang sesuai. ada menagih? Saya minta surat tugas nggak dikasih. Surat Jangan tugas. seolah-olah kalau kita suara Saya- bisa jadi Ah. mengancam apa kata-kata apa yang mengancam sekarang saya tanya kata-kata apa kita Kalau mau bilang bisa saya menagih, tagihannya iya, udah iya, itu iya. aja. Nah, Anda ya. kalau menagih baik dan benar, Anda tidak marah-marah seperti itu. Bu, memang Itu, Bu, gini, Bu, gini. Nah, Gini, kalau Bu, dengar Anda dulu, dengar. menagih dengan baik, Anda tidak Intimidasi marah-marah kata-kata mana yang seperti itu. dengar dulu dengar Sesuai. enggak ibu kata-kata mana yang intimidasi sekarang Kamu marah-marah sama saya. Marah-marah itu Saya intimidasi. sudah Kata-kata memberitahukan mana? saya, kami Kata-kata tidak mana? bisa. Jangan Kamu playing marah-marah victim. seperti itu. Ya, jangan playing victim ya. saya victim dari mana? karena ibu punya hutang jadi playing victim jadi mau mengorbankan kita gitu Mas. ha? Yang victim kami kali mas. Hutang Tagihan oh iya. tagihannya itu harus bayar. Orang lain juga punya hutang. Partai Saya bayar. mau saya. Saya mau. Paham Bu. Ya sudah. Gini lah Bu, gini ya. Ya. Kita nggak ngomong sama orang, ngomong masalah orang lain Bu ya. Ya. Kita ngomong yang tagihan dari Bapak aja gitu ya. Oke. Gitu ya Bu. Ya. Bu 90 itu bukan nominal yang kecil Bu. Emang bukan kalau saya bilang itu gede, kecil itu saya udah bisa bayar. Ya makanya dengar dulu. Cuma kan nggak mungkin Bu, tidak ada pembayaran sama sekali. Ibu bilang, Ibu tidak bisa sisihkan. Ya itu kan tinggal pengaturan Ibu kayak gimana Bu? Setidaknya Ibu sama Bapak kooperatif tanggung jawab dong. Ada pembayaran Bu. Makanya saya bilang saya baru bisa jawab, belum bisa tanggung. Karena saya belum bisa bayar, belum bisa ya. Kita berarti tidak mau, belum bisa. Ya kan belum mau sama tidak bisa kan Ya. sama-sama aja Bu. Ya beda dong, Mas. Sama aja Bu. Kita mau tidak mau, berarti saya emang nggak mau bayar. Kalau belum bisa, berarti saya harus saya belum ada. Bu gini ya Bu ya. Ya sekarang ya. Setidaknya kalau 90 bulan ini 10 juta dulu. Bora-bora sudah ada aja masih mau kemana? Ya namanya kan etikanya dari Ibu dan Bapak. Saya belum ada etikat baik. Kalau ada saya etikat baik, ya saya bayar. Kalau saya belum ada etikat baik, Oke, itu yang kedua, penggalan kedua. Dan ini adalah penggalan yang terakhir. Nah, ini kan ID card pun resmi tadi udah direkam sama bapaknya juga. Kalau memang Ibu mempertanyakan kami, Ibu bisa ke kantor kami aja gitu Bu. loh, kan Anda kan yang bertanggung jawab kemarin untuk Ya iya kan kami kesini, Ibu mempertanyakan surat tugas. ID card kami resmi Bu. Ada surat tugasnya kan? Lah, Yang ada di kan doang itu nggak tahu apa etikat yang bener apa nggak bisa ya dipakai. Ibu bisa ke kantor kalau gitu. Ya, fotonya foto, kasih lapor ke kami coba. Ibu bisa lapor ke Halo BCA, mempertanyakan kami resminya loh Halo Ya BCA. udah, saya mau tanya kan kamu yang kemarin surat tugas kamu mana? Ada kan? Kamu kan? Dia ada surat tugasnya? Nggak ada kan? Kan sama aja Bu, Ya, ini kan doang. ya, Jangan ya. seolah-olah playing victim. Ya, Aduh. beda dong. Aduh. Yang ada surat tugasnya. Bu, gini ya Bu,
tadi. Saya sampaikan ke Bapak. Bapak boleh Bang, bayar berapa? Bang Rap dari BCA ya. Cara penagihannya seperti ini. Walaupun ada biasa itu, saya juga belum bisa, kan saya sudah bilang. Ya. Kamu nagih saya Ada anak kecil saya. dengan SOP ya. Benar belum? Ada aturan. Bang BCA legal apa ilegal saya tanya? Legal atau ilegal? Ya legal dong, Ya Bu. sudah, berarti harus sesuai SOP. Ada aturan. No, Dede, no. Benar nggak? Bentar ya. Kan kita mau handicap. Nah, kamu udah sesuai aturan kamu nggak? Sudah Makanya sesuai, kamu marah-marah sama saya, intimidasi saya dengan dada penting. Kamu nanti saya sudah memberikan yang baik. Kita datang baik-baik ya. Kita datang baik-baik sudah ngomong sesuai dengan ketentuan. Apanya? Menagih tagihannya. Emang ada menagih? Saya minta surat tugas nggak dikasih. Surat Jangan tugas. salah karena kita suara Saya- bisa jadi Ah. mengancam apa kata-kata apa yang mengancam sekarang saya tanya kata-kata apa kita mau bilang bayar tagihannya udah Iya. Nah, Anda ya. kalau menagih baik dan benar, Anda tidak marah-marah seperti itu. Bu bebas Gitu. Bu, gini lah, Bu. Gini. Gini Kalau dulu, dengar Anda dulu, dengar. menagih dengan baik, Anda tidak intimidasi kata-kata marah-marah. mana yang seperti itu. dengar dulu dengar Sesuai. enggak ibu kata-kata mana yang intimidasi sekarang Kamu marah-marah sama saya. marah-marah itu intimidasi Saya kata-kata sudah mana saya, kamu kata-kata tidak yang bisa. jangan Kamu marah-marah seperti itu. Ya, jangan plain victim mulai victim dari mana? karena ibu punya utang gede jadi plain victim jadi mau mengembalikan kita gitu Mas. ha? Yang victim kami kali mas. Utang Ibu tagihan tagihannya itu harus dibayar orang lain juga punya utang bayar kan sama saya tahu. paham Bu gini lah Bu gini ya kita nggak ngomong sama orang nggak usah ngomong masalah orang lain Bu ya kita ngomong yang tagihan dari Bapak aja gitu ya gitu ya Bu ya Bu 90 itu bukan nominal yang kecil Bu Bukan kalau saya itu bilang gede kecil itu saya udah bisa bayar. ya makanya dengar dulu cuma kan nggak mungkin Bu tidak ada pembayaran sama sekali Ibu bilang Ibu tidak bisa sisihkan ya itu kan ketika pengaturan Ibu kayak gimana Bu setidaknya Ibu sama Bapak kooperatif tanggung jawab dong ada pembayaran Bu Makanya saya bilang saya baru bisa jawab belum bisa tanggung. Karena saya belum bisa bayar. Belum bisa ya, kita berarti tidak mau. Belum bisa. ya kan belum mau sama tidak bisa kan Ya. sama-sama aja Bu Ya beda dong, Mas. sama aja Bu Tidak mau berarti saya emang nggak mau bayar. Kalau belum bisa berarti saya harus saya belum ada. Bu gini ya Bu ya Ya sekarang ya. setidaknya kalau 90 bulan ini 10 juta dulu Bora-bora susah aja kan buat teman-teman. ya namanya kan etikanya dari Ibu dan Bapak Saya belum ada itikat baik. Kalau ada saya itikat baik, ya saya bayar. Kalau saya belum ada itikat baik, karena saya belum bisa bayar. Ya memang benar dong kalau saya punya itikat baik, saya bisa bayar. Benar nggak? Benar nggak? Ya, Kalau benar nggak? Benar kan? Kalau saya punya itikat baik, saya bakal bisa bayar. Tapi kan saya nggak bisa bayar. Belum ya, bukan tidak ya. Belum. Itu berarti apa? Berarti saya belum bisa punya itikat baik dulu sejak sekarang. Bu Masuk logika dong. Bu Masuk logika gini ya Bu ya gini BCA sudah kasih fasilitas BCA percaya itu limit Ibu sama Bapak tuh cukup kecil berarti BCA memberikan kepercayaan lebih ya kan sekarang gimana kami dari BCA tentu menagih ya setidaknya ada etikat juga dong etikat baik dari Bapak dan Ibu melakukan pembayaran meskipun belum bisa semua Bu Ya emang sih kalau bisa. Emang saya belum bisa. Ya, Gini Bu, emang belum bisa. gini ya. BCA tuh punya program Bu. Ada diskon lunas, ada cicilan. BCA sudah menyampaikan. Sudah kemarin. Saya belum bisa. Apa kalau saya BCA telepon saya jawab? Pernah saya nggak kabur loh Pak. Saya itu kooperatif artinya adalah telepon saya jawab. Anda datang saya terima. Saya ada rumahmu nih. Makanya saya terima. Benar nggak? Pak saya tidak kabur. Tidak kabur. Kalau saya tidak punya itikat baik dan bapak punya nggak tahu ya maksudnya apa ya. Saya kan kabur hilang. Benar nggak? Logikanya kan begitu. Benar dong. Saya di BCA itu udah lama loh. Masih 1-2 tahun. 12 tahun saya pakai kartu. Iya Pak, lama. Ya sudah, berarti kalau sekarang saya belum bisa bayar. Ya namanya orang lagi down gimana sih bang? Gini ya Bu ya. Memang saya membayar. Gini ya Bu ya, gini ya. Gini ya Bu ya. Ibu kan memang kata Ibu sudah Bapak sudah nasabah lama BCA Bu ya. Seharusnya paham dong Bu. BCA tuh punya aturan juga Bu. Ya udah, saya ikutin aturan dari Bank BCA aja. Ya udah. Orang gagal bayar. Aturan dari BCA. Saya tanya, orang kalau gagal bayar seperti apa? Dari Kalau BCA gagal benar. bayar. Sangat aturan dari BCA seperti apa kalau udah bayar? Kalau saya gagal bayar. Ya kasih Ya, keringanan Bu. Ya, kasih keringanan sama apa? sama apa? Ya, kalau saya belum Konsekuensi, bisa, konsekuensi. bagaimana? Kalau saya belum bisa, harus bagaimana? Ya kata Nah, kalian kan bilangnya nggak bisa. Apanya nggak bisa? nggak mungkin nggak bisa seumur hidup sampai. Ya, itu tahu. Nggak bisa seumur hidup. Ah. Nggak harus sekarang. Ada Berarti expired tidak juga. ada expired kan?
misalnya dilaporkan ke agensi berikutnya ya silakan. Ya, Kalau ada terus-terusan ngomong dari Iya. Oke, sekarang saya ambil jalan tengahnya aja ya. Ini saya ambil jalan tengahnya ya. Berarti sekarang bapak sama ibu nggak bisa bayar ya? Belum bisa, Bang. Nggak apa-apa karena gini. Iya. Nggak apa-apa gini. Saya lapor manajemen. Iya. Ya kan? Ya udah itu aja. Iya. Saya lapor manajemen gimana? Iya. 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 Ya udah. Kita ngerti kok tugas abang seperti ini. Ya udah, oke. Iya. Jadi nggak usah Ya udah, ngegas-ngegas, oke. Bang. ya Itu kan? aja. Kita nanti kamu tanya kalau memang Oke. belum bisa ya udah. Siap. Selesai. Udah. Oke? Oke. Damai. Siap. Oke. Oke. Udah. Thank you ya. Sip. Bu, mohon maaf. Ya. Siap. Oke, makasih. Oke, selesai sudah. Artinya saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada salah satu keluarga besar Rumah Solusi Indonesia yang kemarin malam telah mengizinkan untuk memutarkan voice recordnya saja. Sebenarnya originalnya adalah video record, tapi karena salah satu keluarga besar Rumah Solusi Indonesia ini masih belum ada prepare tentang masih memikirkan banyak hal, ketakutan tentang impact jika di video call tersebut diputar. Saya menghormati dan saya mematuhi apa yang dikehendaki oleh salah satu keluarga besar Rumah Solusi Indonesia. Dan itulah yang menjadi jawaban dari video di kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia yang saya upload tanggal 7 Oktober 2024. Judulnya adalah sama dengan yang hampir sama, yaitu tips berhadapan dengan debt collector 1 lawan 1 atau lebih. Untuk review detailnya, karena durasi video ini sudah hampir setengah jam, akan saya buatkan untuk video selanjutnya. Segera saya kupas tuntas agar supaya kejadian di video yang tadi, voice record yang tadi yang terlalu lama durasinya tidak terulang lagi bertele-tele dan sangat melelahkan. Jangan menyerah, tetap semangat dan ingat, badai pasti berlalu.